Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Alvin Wahyu dapat kembali menyapa Anda dalam live update petang. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Indonesia akan langsung disampaikan oleh sejumlah reporter lapangan kami. Berikut live update selengkapnya. Kabar selanjutnya terkait kasus COVID-19 Tribuners. Secara perlahan, lonjakan kasus COVID-19 sudah mulai terlihat dalam sepekan terakhir di Belitung Timur. Per kemarin, ada 6 orang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Padahal seminggu kemarin kasus masih zero yang bertahan hampir selama 2 bulan. Dalam mengantisipasi lonjakan tersebut, RSUD Belitung Timur telah kembali membuka ruang isolasi A untuk kasus COVID-19. Dalam ruangan tersebut, tersedia 10 bed yang bisa dipakai untuk merawat pasien COVID-19 dengan gejala berat. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari Pos Belitung, Brian Bimantoro. Halo Brian, selamat malam. Selamat malam, Alvin dan rekan di studio, serta Tribuners dan sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada. Baik, Brian bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi kasus COVID-19 saat ini di Belitung Timur? Baik, Alvin, bisa saya laporkan bahwa di Belitung Timur, perlahan telah menunjukkan lonjakan kasus COVID-19, yang mana pada minggu ini saja sudah bertambah sekitar 10 kasus COVID-19, yang mana pada 2 bulan sebelumnya itu adalah zero case atau tidak ada kasus aktif pasien COVID. Pada hari ini saja, hari Selasa 8 Februari 2022 terdapat penambahan 5 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun dari data Dinas Kesehatan dan RSUD Belitung Timur bahwa semua kasus yang terkonfirmasi hari ini ataupun di dalam pekan ini belum ada terbukti secara ilmiah merupakan varian dari Omikron. Hal ini karena pihak Dinas Kesehatan serta RSUD Belitung Timur belum mengirimkan sampel ke Jakarta untuk mengecek apakah kasus-kasus yang terjadi di Belitung Timur merupakan varian Omikron atau bukan. RSUD sendiri sudah berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan terdekat yang sudah mempunyai akses untuk mengecek apakah COVID-19 merupakan varian Omikron di Belitung. Namun sampai saat ini pihak RSUD masih terus berupaya untuk melakukan koordinasi ke rumah sakit tersebut. Begitu, Alvin. Baik, Brian, disebutkan tadi bahwa saat ini pihak RSUD telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Lantas, apa tindakan yang dilakukan pihak RSUD dan juga Dinkes mengantisipasi untuk varian Omikron yang saat ini sedang merebak? Ya, baik Alvin, bisa saya kabarkan bahwa mulai pekan ini, RSUD Belitung Timur telah membuka ruang isolasi A untuk pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif. Sebelumnya, ruang isolasi ini ditutup karena tidak ada pasien COVID yang terkonfirmasi dan bergejala berat. Dan walaupun demikian, ruang isolasi ini juga tetap terbuka, tapi bukan untuk penyakit COVID, melainkan penyakit yang menular seperti TB paru dan lainnya. Jadi ketika nanti ada pasien yang bergejala berat yang harus dirawat di rumah sakit ini, maka ruang isolasi tersebut akan disterilkan dan khusus untuk penyakit COVID saja. Dan kemudian dari Dinkes sendiri bahwa telah menyosialisasikan dan menginstruksikan kepada puskesmas untuk bekerja maksimal dalam mengantisipasi COVID-19 yang mengancam atau yang mulai memasuki third wave pada saat ini. Begitu, Alvin. Baik, Brian. Sejauh ini, Brian, bagaimana update kasus COVID-19 di Belitung Timur? Apakah ada kenaikan yang cukup signifikan atau masih dalam tahap terkendali? Dan seperti apa imbauan dari pihak Pemda untuk masyarakat terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 ini? Baik, Alvin. Untuk kondisi COVID di Belitung Timur sendiri saat ini sampai hari ini masih cukup terkendali. Ditemui terpisah, pihak Dinas Pendidikan juga masih akan sementara ini tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka karena walaupun dari Permendikbud
Nadiem Makarim sudah mengeluarkan kebijakan bahwa ada pembatasan pembelajaran tatap muka 50%, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah, tepatnya di Belitung Timur, kondisi masih memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka sehingga pembelajaran tatap muka masih terus dilaksanakan. Kemudian juga untuk kegiatan atau pembatasan kegiatan di masyarakat, pemerintah daerah Belitung Timur belum mengambil kebijakan terkait hal tersebut. Hal ini karena kondisi ataupun lonjakan kasus di Belitung Timur tidak separah dari lonjakan kasus di Kabupaten Belitung yang sudah terbukti secara klinis mempunyai atau memiliki varian COVID Omicron. Dan Pemda sendiri, Bupati Belitung Timur, Burhanuddin, mengimbau kepada seluruh masyarakat agar seluruh masyarakatnya agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga yang terpenting adalah vaksinasi, Alvin. Karena di Belitung Timur sendiri capaian vaksinasi sudah mencapai lebih dari 90% untuk vaksin primer, untuk vaksin anak-anak bahkan sudah lebih dari 110%. Dan untuk vaksin booster saat ini sudah menyasar kepada lansia supaya mereka yang tergolong dalam kelompok rentan bisa terlindungi secara maksimal dan antibodinya terbentuk sehingga ketika virus COVID ini menyerang, bahwa efek sakit dari varian ini atau efek sakit dari COVID ini bisa meminimalisir. Begitu, Alvin. Baik, Brian, terima kasih untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Demikian Tribunnews terkait sejumlah informasi yang dilaporkan oleh rekan-rekan kami dari berbagai daerah. Demikian live update petang kali ini. Saya Alvin Wahyu mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.